ada yang 1000. Kalau misalnya dia yang tertutup dan continue itu kadang pakai yang 1000. Ini biar nggak apa namanya balik ganti gitu. Ada yang pakai yang 1000 mili itu lebih besar. Ini bisa juga sih nggak pakai bergantung orderan atau bergantung kebutuhan pasiennya gitu ya. Kalau untuk membersihkan dari darah atau tadi untuk menjaga kepatanan biasanya pakai ini. Tapi untuk proses pengobatan itu mungkin menggunakan parutan yang lainnya, ada yang providin, kemudian yang lainnya. Untuk infeksi misalnya itu beda lagi ya, ada obat-obatan yang dimasukkan gitu ya. Jadi biasanya intermittent dilakukan ya, nggak continue. Apa lagi? Ada larutannya. Ada yang irigasi. Kemudian infus ya. Ini untuk yang tertutup pakai yang gini kayak infus. Ini untuk yang tertutup untuk pakai ini. Kemudian ada kapas alkohol, ini buat bersihin ya nanti area di apa itu teh di sininya kateternya. Kemudian kateter konektor Y. Nanti kita pakainya yang ini. Ada yang 3 ya. Ini kan kayak ya seperti ya. Biasanya kalau kita cuma buat mengalirkan urin saja kan pakainya yang ini. Iya. Ini nanti masuk terhubung ke apa yang ininya nanti? Ke itu suntik. Ya, ini ke urin bag. Ini untuk apa? Ya betul, ini untuk masukin cairan ke balon nanti ya. Nah ini untuk yang irigasi ini kita pakai yang three-way ya istilahnya atau yang konektor Y. Jadi ini nanti terhubung ke urin bag ini ya. Kemudian ini nanti untuk ngisi balon ya, cairan untuk isi balon. Yang ini nanti ke irigasi untuk irigasi ya. Konektor Y, urin bag ini udah pasang. Biasanya saya udah pasang urin bag, kemudian lem. Ini lem, pernah lihat? Baru lihat. Kayaknya di KD ayam dulu, maternitas ada? Belum. Anak? Belum. Ini lem. Jadi nanti yang intermittent itu ininya kita klaim. Ini coba aja gini, kemarin bukannya penutupnya. Ini klaim, kemudian sarung tangan. Ini pakai sarung tangan bersih untuk pelindungan diri. Bersih berarti. Prinsipnya bersih. Bengkok, ini buat buang sampah, kemudian cairannya ya. Cairan yang apa namanya? Yang mau dipakai atau cairan dari kominfo nanti ke sini langsung. Kemudian 50, misalnya 60 ya sih. Ini tuh untuk irigasi yang Terbuka. Terbuka pakainya ini. Hand sanitizer bukannya. Ini ini kalau misalnya kita mau melakukan yang terbuka tadi ya, ini agak sulit ini kalau ini dari sini langsung. Iya. Bisa aja sih, teman-teman bolongin. Tapi ini kalau misalnya ini diambilnya misal 50 ya. Iya. Ini berarti gimana caranya tetap steril gitu, secara dalam itu nggak terkontaminasi gitu. Tapi kalau misalnya mau cara lain ya teman-teman dimasukkan ke kom, tapi komnya harus steril karena air yang dimasukkannya itu steril dan apa namanya, berarti airnya juga kan harus steril sini. Barak shot. Kalau pertama kali dilakukan ini pakai. Tapi kalau misalnya kita mau melanjutkan irigasi yang tertutup nih, nanti nggak buka tutup ulang. Kalau sudah terpasang gitu. Beda kalau yang ini lihat deh, ini buat alas nanti di sini. Bisi bocor terus lagi tindakan. Kalau nggak pakai
ada gelas ukur. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya nih udah sebelum melakukan tindakan, kita lihat di sini ada cairannya berapa banyak cairannya. Kalau gini mungkin kan bias ya, agak bias kalau menurut saya, nggak terukur berapa cc, apalagi kalau di bawah sini ya. Jadi teman-teman bisa keluarkan dulu sini, ini dengan cara menekan. Nanti kita ukur ke sini. Di sini nggak ada yang ini, Nggak ada ini. ini ada ya. Ini diukur, baiknya sih ada yang suka ada yang garis-garis kecil-kecil di sini. Ya. Biar tahu nih cuman berapa puluh cc. Kalau ini kan ukurnya 100 cc, 200, 300. Kita keluarkan dulu, lihat konsistensi, lihat berapa banyak, kemudian karakteristik cairan yang ada di urin. Warnanya gimana, merah, coklat, kuning, bening atau gimana? Terus untuk mandi ini bisa digunakan kalau kita pertama kali melakukan. Kalau tadi yang tertutup dan ini dan continue itu cukup pas lagi awal aja, selanjutnya kita lanjutkan. Oke, kita ke tahap pelaksanaan. Apa yang pertama kali dilakukan? Identik. Melakukan tindakan Identik. identifikasi pasien. Ada yang mau identifikasi pasien? Validasi pasiennya? Nanti dia nyambung kan, dia nyambung. Pagi Bu, pagi siang. Yuk, Pak, Dea, pasien Pak. Sini. Adit. Nah, kan bisa nanti atur. Gara emper Bu ya mah Bu. Orang ketemu masih bukan ujian gitu. Ayo nak, validasi pasien. Nah, parerem. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya perawat asma yang bertugas siang hari ini sampai nanti malam. Sebelumnya boleh lihat gelarnya Bu? Boleh. Sebutkan namanya. Tanggal lahirnya 13 Mei 2000. baik, dan Ibu Siti ya. Hari ini Sesuai siapa? Sesuai apa? Rencana. otomatis Ibu akan melakukan tindakan irigasi bladder atau memasukkan cairan ke dalam kandung tubuh Ibu. Tujuannya Untuk membersihkan. Untuk membersihkan kandung ibu ya, soalnya masih kelihatan merah, kayak masih ada darahnya. Irigasi bladder apa sih bladder teh kan gitu ya. Kita Bingung. pakai bahasa yang mungkin yang bisa jadi irigasi kandung kemih, kandung kencing, kandung gitu ya. Oke, setelah makan sudah validasi, kemudian apa? Tadi konsultasi ya? Ya. Ibu bersedia. Setelah itu apa? siapkan alat Sudah siapkan alat. Sudah itu cuci tangan. Tutup sampiran. Tutup sampiran. balikan baru balik. Oh. Apa? Kan ini cuci tangannya 2 kali. 2 kali. Oke, udah siap ya berarti. Kemudian udah apa namanya? Udah konsen, kemudian sudah siapkan alat. Kemudian tindakan privasi pasiennya, apalagi ini kan udah ada privasi ya. Buka dulu, tiba-tiba ini noong. Kemudian apa namanya? Tutup, benar-benar ditutup. Tutup sampiran. Kemudian cahayanya Pencahayaan. itu kemudian Pakai barak shot. nah, itu apa? Handscoot. Ini pasiennya bersih. Oh, Jadi yang dimasukkan ke pasien itu harus steril. Ini untuk sini untuk perlindungan kita sih ini ya. Cairan. Ini juga
juga bisa bajunya kena kencing apa Iya. bersihin aja. Oke, habis ini apa? Ini sebenarnya kalau misalnya dia nuri ini bisa diganti pakai mandi. Buka. Kemudian pasang alasnya bisa pakai pad atau Perlak. Tapi kalau di rumah sakit umumnya aku ini atau perlak. bergantung sih kalau misalnya dia apa namanya risiko bocor atau yang tadi kontinu kadang pakai ini atau misalnya intermittent sih dia cuma perlak doang. Nah, tadi yang terbuka intermittent itu kan dia enggak terusan jadi cuma perlak doang. Bergantung Kurang deh. ibu punten diangkat dulu ya. Lagunya traktor ya. Aduh. Alah, kanan kiri. Juga ini habis operasi kliniknya. Ribu ibu. Oke, setelah itu apa? Bengkok. Seperlunya aja ya. Ininya aja sampai kata ini lah ya. Kita juga bisa lihat. Paling untuk mengkaji ya area sininya ada masalah atau enggak ya. Apa namanya? Genetalia. Genetalianya kedengaran. Kalau dibuka ya sedikitnya. Itu jadi pasien yang pakai sarung laki-laki mayat Ya, Bu. apa, nah itu juga dikondisikan biar pasiennya tuh kita leluasa untuk melakukan tindakan, pasiennya juga nyaman ya. Atau pasiennya lagi miring atau gimana ya diposisikan, harusnya posisikan. Nah itu siapkan ya. Ini kita yang terbuka dulu. Coba. Ini steril. Iya, steril. Berarti di bak. Jadi ketika teman-teman akan bawa ini juga ini gimana caranya itu nggak terkontaminasi baik itu dari tangan. Berarti luar di bawahnya. Nggak ada. Pakai itu. Nggak ada juga. Aneh, aku gimana sih? Ini paling ujungnya doang gini. Ting gitu. Atau laki ngambil nama. Tangkubin berarti ya. Oh, benar. Nah, untuk yang terbuka kita menggunakan spek. Kita terbuka yang kontinu ya. Ini ada sekitar 30-50 cc. Alkohol. Maaf. Sebelum melakukan tindakan dicek di atasnya sini ada distensi atau enggak. Kalau ada distensi berarti apa? Penuh. Penuh. Jadi ada tensi cairan di dalam. Ini kalau ngebuka gini kan seharusnya ini nggak ada tensi, nggak ada distensi, harusnya keluar terus kan. Iya. Ini kalau ada distensi berarti apakah ada Kehambat. sumbatan? Iya, sumbatan. Oh, ini tadi udah dikeluarin dulu ya cairannya ya, berarti ada cairannya kosong. Berarti kalau ada sumbatan gimana? Nah ini juga salah satu irigasi itu salah satunya untuk Fungsinya yang itu. menjaga kepatenan. Jadi ada tadi habis operasi misalnya kumis itu, terus ada darah buku, bisa itu kan bisa menyumbat ya. Atau misalnya kotoran itu juga bisa menyumbat di saluran Kemih. ya. Dengan tambahan dengan irigasi harapannya tadi bisa apa yang mengalirkan sumbatan tadi. Ini hati-hati memasukkannya, jangan salah. Kalau kesini berarti nanti akan menambah gelembung sih balon, Iya. balon tambahan di 50 cc Sakit. bisa meletus ya. Ini dimasukkan. Sambil dilihat Keluar enggaknya? keluar enggak ya cairannya dari sini. Ada kantung mereka. Buka lihat.
Udah boleh. Oh belum keluar ternyata gitu ya. Apa ya? Sebenarnya tong di kodok ya. Ada kantung. Mau lihat Belum dikit keluarnya. Belum banyak. Sisi 50 cuman tadi. Oh, balon. Oh, ini nggak boleh. Udah. Tersulap itu bukan sulap, bukan sihir, Jangan dibocorin sulapnya. Berarti kayak mau ujian macet gitu kan. Ini karena ini pentom dan dia kaku, tidak bisa melebar karena kuminya, jadi kita apa namanya Pencet. simulasi ya, gunakan yang lain. Ini harusnya keluar ya gitu. Keluar nggak ya? Kalau nggak keluar berarti masih ada sumbatan yang mencurigakan. Oh, Kelihatan. Gitu sih kayak jadi keluarnya ke situ deh ini. Teman kemih ini. Banyak beda ya? Nah itu yang apa namanya, yang terbuka kontinu. Ini nanti dilihat alirannya. Tadi mah ngalir dah. Ada Bu tadi Bu. Udah dipakai 3 kali. Ada. Nah nanti dilihat pas mengalir itu dilihat itu kan tertampung di bawah tuh. Setelah dilakukan tindakan, teman-teman dokumentasikan berapa banyak yang masuk, berapa banyak yang keluar. Terus karakteristik cairan yang keluarnya itu juga dilihat warnanya seperti apa, warnanya merah atau coklat atau Kuning atau bening, misal putih gitu ya misalnya. Jadi dicek. Setelah tindakan itu juga dipalpasi lagi ya, sininya ada distensi atau kalau distensi berarti masalah distensi. Itu yang tadi yang kontinu. Nah kalau yang intermittent kita klaim dulu ini ya. Klaim berapa lama bergantung kebutuhan, bisa jadi 30 menit, bisa jadi 1 jam, 2 jam. Kemudian ini dimasukkan, Ibu saya masukkan cairannya ya. masukin cairannya itu berapa menit? 30 sampai 50. Sakit gak Bu pasiennya? Kalau misalnya kandung kemihnya penuh ya, distensi, kemudian tambahin cairan, mungkin saja dia akan masih sakit ya, karena ada peregangan di kandung kemih. Itu juga perlu kita perhatikan pasiennya, jangan kita anteng sendiri. Tanyain Bu sakit gak? Kalau ngejawab takut so. Oh, Ibu sakit nggak Bu? wanita nu ngejawab kabur. Nah ini kita tunggu selama 30 waktu menit sampai jam. Keluar. Kalau kita sudah begitu, jadi emang ini masalah pending. Nah ini anggap sudah 30 menit misalnya tadi ya, waktu yang diperlukan. Kemudian kita buka, ngalir enggak ya? Nggak ngalir, aja. Ada lumayan. Ada Bu tuh. Ini nggak usah tetes, sedikit. Posisi. Itu banyak faktor ya kalau ini mah, kalau simulasi. Ada udara, ada apa itu? Gravitasi. Maju. Nah ini udah ya, keluar ya. Iya Bu. Nah. Oh iya. Ya bosan sembatannya lumayan ternyata ya. Alhamdulillah Ibu ya, ini lancar ya Bu ya. Lancar. Nah, ternyata udah bening gitu, udah berarti udah sehat. Ya. Berapa lama sih dilakukan ini? Sebenarnya bergantung kebutuhan ya. Rata itu 1-2 hari. Sampai kondisi membaik sih. Membaiknya gimana? Kalau tadi yang karena ada darah, ya berarti sampai warnanya itu berubah ya.
apa jadi bening atau tadi yang kuning urin gitu misalnya. Ini nimbangnya mungkin bisa. Nah setelah dilakukan tindakan ini juga sama ya, Dokumentasi. dicek berapa yang keluarnya, kemudian palpasi lagi kandung-kandungnya. Setelah itu tanya pasiennya, ibu sakit nggak, apa yang dirasakan, nggak terasa apa-apa. Lega. Alhamdulillah ya. Nah setelah itu ya baru didokumentasikan apa yang kita lakukan, termasuk apa tadi, kapan dilakukan, cairan apa yang digunakan, berapa banyak, berapa yang keluar, karakteristik respon. Nah itu yang apa tadi namanya, terbuka ya, continue dan intermittent. Nah yang tertutup kita menggunakan ini Pusat. ini kecil bebas. Ini biar teman-teman membuka ya. Gimana tutupnya? Aduh. Ini biar teman-teman yang ngebayang pakai yang ini gitu. Ini tuh jadi nah ini tuh alat tutupnya ya kayak gini ya. Anggap ya Bu Ya, lah. Ada? seperti ini ya. Ya Bu. Iya. Anggap ya ada Bu. Ini apa namanya, nanti dijaga Steril. ya. Ujung ini sama ujung ini tuh harus steril. Ini kita belum buka ya. Kita lihat cairannya. Ini yang tertutup. Ininya di off kan dulu ya. Dibuang tutupnya. Kemudian sama dengan dikeluarkan dulu biar sama kayak yang ini dulu dan biar steril. Ketinggian tinggal ya sekitar 150 cm lah minimal ya. Keluar Bu. Ini sampai keluar aja cairannya. Nggak boleh tinggi. Nah ini juga ini kita sedang coba yang ini dulu ya, yang tertutup apa terbuka, apa intermittent atau continue. Kalau nggak diklaim berarti Continue. berapa tetes bergantung. Kalau ada slow, ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat itu berarti sekitar 20 sampai 40 tetes per menit. Kalau yang lambat sekitar 10 sampai 20 tetes per menit ya. Mana ngaturnya? Ini berapa tetes? Berapa gini? Berapa coba? Ini berapa tetes berapa gini? Iya, ini berapa kalau kayak gini? 20. Kan ini berapa?
60 akhirnya 1 2 1. Ini kan tiap 1 detik dia netes, berarti 1 detik kali 60 60. kan gitu ya. Nah kalau misalnya dia butuhnya tuh 30 tetes per menit, berarti berapa? 2 detik 1 tetes. 1 tetes 2 detik, berarti 1 2 Nah, kalau 40 berarti gimana gitu ya? Jadi infus ingat pas infus. Kalau yang continue ya dia terus dibiarin ya. Tapi nanti kalau teman-teman juga jangan lupa untuk melihat di sini ya, keluar atau enggak. Terus bisi udah penuh gitu ya, itu untuk dibuang karena dia continue untuk dilihat. Jangan lupa cek juga kandungan. Makasih. Ini yang continue. Kalau misalnya yang intermittent, berarti di Klaim. Nah, tadi bergantung ya tetesannya berapa ya, slow atau fast. Biasanya ini sekitar 100 mili yang dimasukkan. Jadi teman-teman cek ini teh berapa dia tuh? 200 nih, berarti sampai sini ya. Nanti kalau udah sampai sini, kalau udah sampai 100, udah 100 yang masuk ke dalam, berarti Di book stop. Misalnya ini udah 100 nih yang masuk ya, di stop. ini cepetin. Ini anggap udah 100 nih yang masuk ya, ini di stop. Kemudian remnya di buka. reputasi Tadi mah jalan ya. udara Ya gitu ya, jadi dilihat itunya apa namanya, dia ngalir atau enggak gitu ya, atau misalnya warnanya gimana, anggap ngalir. Anggap ngalir. Oh nggak mau ngalir ya sekarang aja, Capek. nggak kelelahan. Tetap semangat, besok kita masih bertugas. Nah, Nah ini Masih ada banyak yang belum. ya. oke. Nah ini nggak masuk ya sini. Jadi kalau udah ini stop. Nah, nanti kita evaluasi juga berapa yang masuk ke sana, berapa yang masuk, berapa yang keluar, karakteristik, posisi. Setelah selesai, bereskan Alat. implementasikan dan lain-lainnya. Gitu, ada yang mau ditanyakan kira-kira?